Salam sejuta pengusaha, saya Andika Putra. Kita ketemu lagi di course nomor 4 tentang strategi beriklan. Bagaimana Anda bisa iklan ratusan ribu, tapi untung jutaan. Kawan-kawan, kenapa paid promote? Kenapa harus beriklan? Ini cuma sebatas opsi, ya. Bukan kewajiban Anda bisnis online, jualan online, dan harus iklan. Ini sebuah opsi yang Anda boleh pilih. Tapi saya pribadi, saya lebih cenderung memilih beriklan ketimbang main organik. Saya sudah lama meninggalkan cara-cara organik. Kenapa? Bukan organik tidak menghasilkan, justru menghasilkan, tapi ada kelebihan strategi beriklan yang tidak dimiliki oleh organik, yaitu kecepatan. Ya, seperti yang kita tahu, orang-orang yang menggunakan strategi organik, tentunya orang-orang yang secara budget biasanya belum siap. Ya, secara budget belum siap dan mereka belum mau menanggung resiko dari beriklan. Karena terus terang, beriklan itu sangat-sangat beresiko. Nah, tapi kalau Anda sudah tahu celahnya, Anda tahu caranya, Anda tahu ilmunya, resikonya bisa diminimalisir, sehingga akhirnya uang yang Anda keluarkan akan kembali berkali-kali lipat. Dan itulah kenapa saya senang sekali dengan strategi beriklan. Karena less effort. Ya, waktu yang saya gunakan lebih singkat, hasil yang saya dapat lebih banyak. Dan tentunya kalau Anda ingin mendapatkan omset, penjualan, profit, dengan waktu yang lebih singkat dan hasil lebih banyak, Anda layak untuk mempertimbangkan strategi beriklan. Nah, pertama, sebelum kita mulai ke urusan teknis, kita harus perbaiki mindset kita dulu. Ya, sebelum Anda mengiklankan produk Anda harus memiliki mindset yang tepat akan beriklan. Karena banyak orang mulai beriklan, tapi mindsetnya salah, sehingga di tengah jalan mereka merasa rugi. Nah, mindset yang kita perlukan adalah Anda perlu berinvestasi. Karena ini bukan sesuatu yang pasti menguntungkan. Segala sesuatunya pasti ada risiko, dan beriklan pun tentu ada risikonya. Jadi Anda perlu mindset seorang petarung, Anda perlu mindset seorang pebisnis, di mana pebisnis itu nggak pernah takut rugi. Kalau Anda masih takut rugi, berarti Anda belum siap beriklan. Itu prinsipnya. Dan seperti yang sudah kita pahami sama-sama, ya, dalam bisnis, mindset is everything. Ya, apa yang Anda pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Dan jika Anda berpikir bahwa Anda bisa, Anda juga akan bisa. Dan Anda berpikir bahwa iklan ini bisa menghasilkan, maka itu yang akan terjadi. Kalau Anda berpikir iklan ini yang merugikan, itu pun yang akan terjadi, ya. Dan tenang aja, kalau Anda tahu caranya, itu bisa diminimalisir. Dan tentunya adalah Anda pasti kemungkinan besar akan mengalami kegagalan dalam beriklan. Anda mungkin akan mengalami kondisi di mana uang Anda nggak balik dari iklan Anda. Tapi di saat Anda sudah belajar dari situ, Anda dapat data dari situ, ya, suatu saat Anda akan menemukan satu momen di mana iklan yang Anda temukan ini menjadi sebuah winning campaign yang keuntungannya bahkan bisa menutupi berkali-kali lipat kerugian yang Anda alami di awal. Jadi, mindset ini sangat penting untuk Anda miliki, bahwa iklan tidak selamanya berhasil, tapi sekalinya berhasil, itu bisa menutupi banyak kerugian sebelumnya. Dan kita main logika aja. Kalau iklan ini jelek, kalau strategi beriklan tidak efektif, kenapa perusahaan-perusahaan besar sampai saat ini, meskipun mereka sudah punya brand yang sangat kuat, tetap beriklan? Ya, itu pertanyaan yang agak konyol, bukan? Ya, tentunya kalau mereka masih melakukan advertising di luaran sana, ya entah di bentuk offline atau bentuk online, berarti iklan mereka menguntungkan secara penjualan atau secara branding. Ya, tentunya Anda perlu mendalami hal ini lebih lanjut. Namun, pada kali ini kita akan bahas lebih ke iklan di online shop. Ya, di jualan online, di bisnis online yang levelnya mungkin masih sebatas online shop karena Anda mulai dari situ. Nah, biasanya saat kita online shop, ya, kita punya beberapa strategi iklan. Ya, ada beberapa cara untuk beriklan. Nanti kita akan bahas. Dan tentunya prinsipnya adalah kalau iklan ini menguntungkan, Anda keep terus. Kalau iklannya jelek, Anda cut. Sesederhana itu. Anda trial. Bisa nggak kita sebelum iklan memperkirakan iklan ini akan untung atau tidak? Ya, bisa diperkirakan, tapi tidak bisa exact. Ya, pasti tetap harus di trial. Trial, error, lihat hasilnya. Setelah di trial, Anda dapat hasilnya, baca datanya. Kalau menguntungkan, lanjut. Kalau nggak menguntungkan, stop. Jadikan pembelajaran dan minimal ambil data yang ada dari situ. Data ini bisa berbentuk riset, ya, bisa berbentuk juga database yang Anda dapatkan dari iklan, namun belum balik modal. Dan yang paling penting adalah Anda harus melakukannya sampai berhasil. Kalau Anda cuma setengah-setengah, nggak sampai berhasil, Anda rugi, ya. Anda udah rugi waktu, Anda rugi uang, tapi Anda nggak dapat berhasilnya. Jadi lakukan aja terus sampai berhasil. Karena di saat tadi saya bilang, Anda berhasil, keuntungan Anda ini bisa menutupi kerugian Anda yang sebelumnya. Kalau Anda berhenti sebelum untung, ya Anda cuma dapat ruginya aja kan tentunya.
satu bentuk iklan yang paling sederhana ya kalau kita bahas sosial media, Facebook atau Instagram adalah bentuk paid promote ya, iklan berbayar ke akun publik ya. Kita sebut biasanya PP ya, kita bikin PP ke akun publik. Akun publik ini adalah akun-akun yang jelas ada yang punya, tapi kontennya konten umum atau spesifik, dan tujuan akun ini memang hanya mengumpulkan followers dan membangun interaksi. Ya, banyak sekali akun-akun publik di Instagram, ya seperti akun-akun humor, akun-akun tentang film, mungkin akun-akun tentang cinta, akun-akun tentang religi. Pokoknya akun-akun yang membahas satu materi tertentu ya. Bisa diantara satu tadi ya, saya sebutkan kategorinya kan, bisa macam-macam. Dan akun ini memang fokusnya ke konten. Jadi kerjaan ini akun adalah producing konten yang viral. Terus produce, dan mereka mencari follower sebanyak-banyaknya. Sehingga mereka bisa mengumpulkan banyak followers, dan nantinya inilah yang jadi aset mereka. Followers ini menjadi sebuah aset di mana mereka punya followers, mereka punya penonton, pemilik produk, online shop, dan lain-lain itu berburu tempat iklan. Dan mereka saling barter kemampuan. Yang satu punya produk, yang satu punya tempat beriklan. Jadi yang punya produk bayar ke orang yang punya akun dengan followers banyak ini untuk mengiklankan produk mereka. Win-win solution. Ya, karena membuat akun dengan jumlah follower yang banyak juga butuh biaya, butuh admin, butuh konten, dan lain-lain. Sehingga mereka juga mengeluarkan biaya pada awalnya, tapi di saat followers sudah mulai banyak, mereka bisa dapat income dari situ, dari biaya iklan yang di booking oleh pemilik-pemilik produk di akun mereka. Dan tentunya setiap akun publik ini punya kebijakannya masing-masing tentang iklan yang akan ditayangkan, tapi relatif sangat-sangat mudah. Caranya Anda tinggal kontak admin akun publik tersebut. Biasanya kalau Anda ketemu akun publik ya tadi kayak akun humor, akun lawak, akun gosip mungkin, akun katakanlah quotes, akun romantis, akun religi, itu biasanya selalu mereka taruh kontak person dalam bentuk nomor handphone atau email di profile mereka, sehingga orang-orang yang ingin mengiklankan produk mereka di akun tersebut itu tinggal reach mereka dengan mengirimkan email atau WhatsApp, dan akhirnya adminnya akan membalas bicara tentang tarif iklan dan lain-lain. Anda bisa negosiasi, setelah cocok Anda transfer biaya iklannya, lalu iklan Anda tayang, dan setelah iklan tayang barulah Anda lihat seperti apa hasilnya, karena ini benar-benar harus dites ya, karena kan udah jelas sih memang akun ini tentang religi, misalkan Anda jualannya jilbab dan lain-lain ya, mungkin tepat marketnya gitu ya, tapi tetap harus dites. Dan akun juga kan banyak, akun publik ini dengan jenis yang sama, misalkan ini akun humor itu ada ratusan mungkin pilihannya, akun humor yang satu dengan yang lain itu punya followers yang beda-beda, atau bahkan ada irisan followers yang sama. Anda harus trial semuanya, Anda coba mana yang baik. Nah tadi seperti saya bilang, kalau yang jelek, kurang berhasil secara traffic, mungkin pas iklan followers nambahnya kurang, chatting juga yang masuk kurang, berarti kan kurang bagus. Ya Anda bisa cut, Anda nggak iklan lagi di situ. Tapi begitu Anda dapat iklan yang bagus, Anda bisa keep sampai itu jelek pada akhirnya. Karena biasanya kan ada titik jenuhnya. Tapi sebelum itu jadi rugi, selama masih profit, masih untung, Anda pakai aja terus, iklan aja terus di situ. Anda mau bisa langganan setahun, 2 tahun, di situ terus iklan. Karena semakin lama ya semakin bagus. Berarti akun ini pertumbuhan followernya pun berarti nambah terus kan. Ya, karena orang mikir, kalau saya iklan hari ini, terus iklan 2 hari lagi, 3 hari lagi di akun yang sama, apakah efektif? Ya, pertanyaannya simple. Apakah iklan kita hari ini dilihat oleh semua followers dia? Belum tentu. Kalau kita iklan 3 hari lagi, mungkin nggak yang melihat iklan kita followers yang berbeda? Sangat-sangat mungkin. Karena orang nggak buka Instagram di jam yang sama setiap hari kan? Mungkin orangnya beda-beda. Dan yang kedua adalah followers mereka mungkin nambah. Ya sangat-sangat mungkin followersnya nambah. Dan di saat kita iklan seminggu lagi, 2 minggu lagi, kita bisa reach followers yang berbeda, yang sebelumnya belum lihat iklan kita, plus followers barunya mereka. Jadi, ya nggak ada salahnya kita iklan setiap 2-3 hari atau 1 minggu sekali mungkin di akun tersebut. Nah, namun ada kelebihan dan kekurangan tentunya di saat Anda memikirkan strategi ini, paid promote di akun publik. Ya, kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah pertama ini simple. Anda hanya butuh cari akunnya, lalu Anda hubungi adminnya, Anda kasih materi, Anda bayar tentunya, dan nunggu jadwal iklannya tayang. Sesederhana itu. Dan nggak ribet, nggak banyak aturan ya. Postingannya ya sesuai aturan dia, tapi biasanya nggak banyak aturan. Yang penting ya tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku, dan
Mau before after pun biasanya masih mudah gitu ya. Mau banyak teks pun masih mudah iklan di situ. Ya, aturannya tidak terlalu ketat ya, dan bisa negosiasi dengan adminnya langsung tentang materi iklan dan lain-lain. Dan bahkan ada beberapa akun publik yang mau ya memberikan jasa mereka membuatkan kita konten iklannya. Ya mungkin animasi atau video, mereka mau bikinin kita videonya. Dan keuntungannya adalah kita dapat videonya juga, kita iklan di akun dia, videonya bisa kita pakai iklan di tempat lain. Nah, itu kelebihannya. Nah, kekurangannya apa? Tentunya kekurangannya adalah ini sulit sekali diukur. Ya, kita nggak bisa secara persis tahu berapa yang view, berapa yang benar-benar reach impressionnya gitu ya. Berapa followers dia yang asli, kita kan nggak pernah tahu berapa besar engagement dia. Kita juga nggak tahu yang lihat iklan kita ini orang-orangnya siapa aja, umur berapa aja, itu tidak terlalu mudah dideteksi. Meskipun ada insight di Instagram, tapi bagi pengiklan itu tidak mudah diakses. Ya, tentunya Anda hanya bisa mengukurnya dari traffic yang masuk, entah dari followers barunya berapa dan chattingnya berapa banyak yang masuk. Ya, biasanya seperti itu, kita nggak bisa terlalu detail. Ya, itu kelemahannya. Jadi akun publik ini memang kelemahannya, hasilnya harus benar-benar dicoba, baru Anda tahu gimana ini bagus atau tidak. Tapi ya, untuk mencoba ini cukup simple dan negotiable ya gitu ya. Sangat-sangat bisa dinegosiasikan, entah itu dalam segi tarif, ya langganan bisa lebih murah gitu kan. Dan tentunya dari segi konten lebih bebas. Anda bisa store konten yang Anda inginkan, asalkan si adminnya approve. Dan kekurangan berikutnya mungkin ya kita nggak tahu ya, kalau kita iklan di beberapa akun publik sekaligus, nah kita nggak tahu nih traffic kita ini dari akun yang mana. Nah makanya cara menyiasatinya adalah kalau Anda iklan di akun publik sebaiknya satu hari satu akun. Sehingga Anda bisa ukur, oh hari ini rame berarti dari akun ini kan iklannya. Karena kalau sehari 5 akun, Anda nggak tahu nih chatting yang masuk atau followers baru dari akun yang mana pas iklan kan. Karena waktunya kan berdempetan gitu ya. Jadi kalau Anda memainkan cara ini ya akun publik Anda paid promote, sebaiknya satu hari satu akun. Tapi kalau misalkan udah kepepet, Anda butuh omset yang besar, ya satu hari satu akun menurut Anda nggak cukup, ya silahkan Anda pakai beberapa akun, tapi terima resikonya Anda tidak bisa mengukurnya secara pasti, karena ini memang iklan yang sangat sederhana. Selain paid promote, ya ada juga strategi lain yang bisa Anda manfaatkan untuk menaikkan brand dan penjualan Anda, yang sudah kita kenal dengan kata endorse. Ya, ini sangat-sangat viral ya, cara ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat populer, dilakukan oleh banyak online shop dan terbukti meningkatkan brandnya mereka. Ya, cuma Anda harus perhatikan dulu tujuan dari endorse ini apa. Ya, pertama, endorse ini bisa nggak menghasilkan traffic? Bisa. Endorse ini bisa nggak menaikkan brand? Bisa. Tapi seberapa efektif tergantung si artisnya. Nah, dari pengalaman saya endorse, kalau saya main endorse di selebgram, ya yang levelnya masih selebgram gitu ya. Jadi artis tapi artis Instagram gitu. Celebrity on Instagram. Dan followersnya masih relatif menengah ke bawah lah, mungkin puluhan ribu atau 100 ribu sampai 200 ribu. Itu relatif masih balance ya, traffic dan brandingnya. Kenapa ada sisi branding di situ? Karena mereka selebgram, mereka good looking. Sehingga kalau Anda punya foto produk dipegang mereka atau di-review oleh mereka dalam bentuk video atau digunakan produknya oleh mereka, itu kontennya bisa Anda bawa ke sosmed Anda dan bisa Anda pakai sebagai materi iklan di tempat lain kan. Tentunya itu sangat menguntungkan dari strategi branding. Jadi Anda juga bisa dapat konten lah. Begitu orang buka profil Anda, banyak selebgram, ya banyak orang-orang yang good looking memegang produk Anda, menggunakan produk Anda, orang akan dengan sendirinya merasa secara psikologis lebih percaya. Karena ya mereka melihat, oh ini produk udah dipakai banyak selebgram, dipakai banyak artis. Itu sisi brandingnya. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara traffic, ya tentunya tetap harus dites. Nah, dari pengalaman selebgram dengan level ya menengah ke bawah, saya sebut ya, puluhan ribu atau 200 ribu, 100 ribu, itu secara traffic masih oke. Ya, apalagi yang selebgramnya engagementnya bagus gitu ya. Kenapa? Karena selebgram ini biasanya punya fans, ya masing-masing punya fan base-nya. Mereka punya followers-followers yang loyal dengan mereka, ya sehingga mereka promosiin produk apa, followersnya kepo. Karena mereka terikat secara emosional. Dan tergantung mereka menyampaikan iklannya tentunya. Kalau mereka kelihatan iklan banget dan merasa memang cuma sekedar dibayar buat promosi, followers biasanya bisa membedakan. Makanya strateginya adalah kalau Anda endorse di selebgram,
usahakan dari sisi konten, video atau foto dan caption itu tidak terlalu dalam tanda kutip jualan, ya, nggak hard selling banget. Kalau bisa bentuknya storytelling, jadi dia cerita, ujung-ujungnya sebut produk Anda. Kenapa? Karena itu akan lebih menaikkan level engagement dan tidak terlihat seperti jualan. Kita udah tahu zaman sekarang ini iklan bertebaran di mana-mana, dan tentunya orang udah bosan dijualin. Tapi mereka tetap senang beli. Jadi mereka senang beli, tapi nggak mau dipaksa beli. Nggak mau dijual-jualin. Nah, makanya kita sebagai advertiser, sebagai marketer, ya harus bisa membuat materi iklan yang kesannya tidak menjual, tapi sebenarnya kita jualan. Dan selebgram sangat-sangat bisa diajak kerjasama untuk hal seperti itu. Karena mereka juga masih relatif fleksibel, gitu ya. Nah, tapi yang kedua adalah level endorse artis. Nah, artis ini biasanya artis-artis besar di atas 500.000 followers sampai jutaan followers. Dan biasanya juga ini tidak langsung ke artisnya, tapi di-manage oleh beberapa manajemen endorse. Nah, saya sudah coba di berbagai artis dan ternyata dari pengalaman saya, mereka berhasil meningkatkan brand. Artinya di saat produk saya digunakan oleh mereka atau fotonya ada mereka dengan produk saya, itu orang-orang trust-nya langsung meningkat tajam. Kenapa ya? Karena artis gitu loh. Ya, meskipun mereka mungkin dalam tanda kutip tahu belum tentu ini produknya dipakai terus sama si artis, tapi mereka lihat bahwa ini perusahaan atau brand online shop kuat, serius. Kenapa? Karena sanggup bayar artis yang rate-nya itu bisa jutaan sekali post, bahkan bisa belasan juta satu kali posting. Kalau ada online shop bisa bayar segitu untuk promosi, ya, untuk endorse, artinya online shop ini benefit kan? Ya, bonafit, maksud saya online shop ini berarti punya duit gitu loh. Ya, pertama dia punya duit, berarti dia udah jualan dan untung gitu. Nah, Anda bisa meningkatkan brand online shop Anda atau produk Anda secara instan dengan endorse artis. Nah, namun kelemahannya adalah biasanya antrinya lama, ya. Anda lewat manajemen, terus harus antri, dan biasanya tidak se-fleksibel dengan selebgram, ya. Karena Anda nggak bisa langsung request ini itu. Banyak ya syarat-syarat yang mereka harus ajukan dan Anda harus penuhi. Ya, tapi tentunya ini masih cukup ya fleksibel lah. Masih cukup bisa dilakukan, dan ini Anda harus hitung dulu. Anda budgetnya ini ada budget traffic dan ada budget branding kan. Anda harus seimbangkan. Jangan sampai uang Anda itu habis di branding, tapi trafficnya nggak ada. Dan jangan sampai cuma habis di traffic tapi brandingnya nggak ada, sehingga trafficnya banyak tapi nggak ada konversi, ya. Maksudnya konversinya sedikit, nggak maksimal. Kenapa? Karena trustnya kurang. Nah, jadi yang terbaik adalah Anda bisa balance antara branding dan traffic. Dan dengan endorse ini Anda bisa menyeimbangkan antara tadi brand dan traffic, ditambah mungkin dengan paid promote. Lalu strategi berikutnya adalah dengan Facebook Ads atau Instagram Ads. Banyak yang nanya ke saya, apa bedanya Facebook Ads dengan Instagram Ads? Ya, bedanya Facebook Ads tayang di Facebook, Instagram tayangnya di Instagram. Tapi semuanya sama. Kenapa? Karena pengaturannya dari Facebook. Kita tahu bahwa Instagram tuh ya adalah anak perusahaannya Facebook juga, dibeli oleh Facebook. Jadi Anda tinggal setting, tinggal pilih mau ditayangkan di mana. Mau tayang di Facebook boleh, tayang di Instagram boleh, atau bahkan tayang di dua-duanya, ya. Jadi Anda tinggal setting. Anda masuknya nanti via desktop, via Facebook. Tapi kita nggak bahas di course ini karena ini course memulai, course general. Nanti kalau Anda ingin belajar lebih dalam tentang Facebook Ads atau Instagram Ads, Anda cari course lain, ya, yang memang membahas khusus tentang workshop, ya, kalau bisa yang benar-benar bahas benar-benar tentang cara beriklan di Facebook Ads atau Instagram Ads. Tapi kali ini kita bahas general dulu, oke? Nah, lalu berikutnya Facebook Ads ini atau Instagram Ads ini punya kelebihan tentunya. Kelebihannya apa sih? Sangat-sangat presisi. Kelebihannya adalah sangat-sangat detail. Jadi Anda bisa benar-benar mendelivery, ya, menyampaikan iklan ini ke target market yang Anda inginkan. Dari segi mana? Dari segi usia, dari segi jenis kelamin, dari segi tempat tinggal, dari segi behavior, ya, dari segi kebiasaan mereka. Seriously, kita bisa iklan mungkin contohnya ke orang yang biasa jalan-jalan. Kan kita tahu, Facebook dan Instagram bisa akses fitur lokasi kita kan. Sehingga orang-orang yang sering-sering jalan-jalan itu ketahuan oleh Facebook. Dan di saat Anda beriklan produk tentang travel, Anda bisa cari, ya, target marketnya orang-orang yang sering jalan-jalan. Anda akan dikasih target market oleh Facebook, nih, kata Facebook, kata Instagram, bayar saya berapa, saya kasih nih target market yang saya tahu mereka suka jalan-jalan. Anda bahkan bisa milih bahasa yang mereka gunakan apa, Anda benar-benar bisa spesifik lah, bahkan sampai ke nama jalan pun bisa, orang yang tinggal di jalan apa,
Anda bisa iklankan dengan Instagram Ads. Sangat-sangat spesifik dan sangat-sangat banyak fiturnya. Contohnya lagi, Anda bisa create audience. Anda bisa iklankan ke orang-orang yang sudah ada di database Anda. Secara email mungkin, nomor WhatsApp, Anda bisa tayangkan iklan ini ke orang-orang yang memiliki email yang Anda miliki alamat emailnya. Ya mungkin pelanggan Anda. Anda punya database pelanggan, Anda bisa tayangkan iklan, spesifik hanya tayang ke pelanggan Anda. Keren kan? Ya saya nggak bisa bahas semua fiturnya. Anda harus searching sendiri di Google. Anda cari workshop tentang Facebook Ads. Anda baca buku-buku tentang Facebook Ads. Ya tentunya juga merangkap Instagram Ads ya. Dan Anda bisa pelajari semuanya dan coba ya lakukan. Dan untuk penerapannya itu memang Anda harus belajar sambil praktek. Ya jadi nggak bisa dengan cuma sekedar nonton video atau chatting di WhatsApp, di grup WhatsApp. Ya Anda harus praktek dan Anda benar-benar ikut course, ikut workshop yang tentang Facebook Ads only. Saya pun ya sudah beberapa kali, ya bahkan ada kelas yang saya bayar lebih dari 10 juta untuk iklan Facebook Ads gitu ya. Jadi ini ilmu yang orang berani bayar mahal karena memang menghasilkan. Orang berani bayar belasan juta untuk belajar karena memang menghasilkan. Karena hasilnya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Ya jadi jangan lihat apa yang kita keluarin. Prinsip beriklan adalah bukan berapa banyak kita keluar, tapi berapa yang kita dapatkan. Kalau Anda keluarin budget iklan 50 juta, tapi profitnya 100 juta, mau nggak? Jadi jangan kaget dulu. Hah, gila iklan bisa 50 juta? Ya bisa banget, bahkan bisa ratusan juta. Tapi kalau profitnya ratusan juta juga, bahkan miliaran, menarik nggak? Jadi bukan berapa yang kita keluarkan, tapi berapa yang kita dapatkan. Nah itu yang menarik ya dari Facebook Ads, Instagram Ads. Dan ini prosesnya Anda bayar langsung ke perusahaan Facebook ya. Jadi Anda bayar langsung ke Facebook, Anda bayar pakai bisa kartu Genius atau pakai credit card, terserah Anda mau pakai apa, atau bahkan bisa saldo Facebook. Ya Anda bisa lah banyak lihat di YouTube atau di Google tutorial cara-caranya banyak sekali. Dan tentunya ini sangat-sangat spesifik yang tadi saya bilang ya. Nah tapi kelemahannya adalah selain karena spesifik dan variasinya banyak, iklannya ya bisa scroll, carousel dan lain-lain, tapi justru kelemahannya juga ada di situ. Ya Facebook, Instagram sangat melindungi ya privacy, sangat melindungi kenyamanan penggunanya, sehingga iklan-iklan yang dalam tanda kutip overclaim, lebay, itu bakal ditolak. Ya, jadi kalau before after udah pasti ditolak. Jadi iklan-iklannya harus Anda buat se-smooth mungkin, tidak terlalu nyerang, tidak terlalu brutal gitu ya, tidak terlalu hard selling, atau bahkan hard selling boleh, tapi nggak terlalu over promise ya, atau overclaim. Nah, jadi mereka bisa ngedetect dan terlalu banyak teks pun kurang bagus, bahkan bisa ditolak. Nah, jadi ini yang agak sedikit ribet mungkin ya dari sisi konten, tidak sesimpel paid promote atau endorse di mana kontennya sesuka Anda, tapi ini ada aturannya. Nah, tapi ini dibuat demi kenyamanan. Ya, Anda sering lihat kan kalau main Instagram atau Facebook, ya iklan bersponsor kan. Nah, itulah iklan-iklan Facebook atau Instagram Ads. Dan itu sangat menariknya karena sangat-sangat terukur. Jadi orang yang klik ketahuan berapa, orang yang nonton video berapa detik pun ketahuan. Yang nonton video awal doang berapa orang, yang sampai akhir berapa orang, itu ketahuan. Dan orangnya bisa kita iklanin lagi, namanya retargeting. Ya, itu saya bahasnya sekilas aja, nanti Anda bisa dalami lagi. Karena ini kita bahas general dulu, saya ulangi. Hai sahabat, masih semangat menyimak materi digital marketing yang telah disampaikan? Seperti biasa, sebelum materinya dilanjutkan, saya akan memastikan Anda benar-benar memahami materi dengan mengerjakan sebuah tugas yang harus dikerjakan tentunya. Yang pertama, mengisi format tugas yang disediakan yang berisi targeting profit customer. Selanjutnya, silahkan buatlah rancangan strategi beriklan untuk bisnis Anda. Buatlah sebuah konten untuk produk yang nantinya dapat digunakan sebagai promosi dan diiklankan di media sosial. Jangan lupa kerjakan dengan baik dan kumpulkan ke grup, karena saya akan mengoreksi satu persatu ya, seperti biasa, tugas yang telah Anda kerjakan. Sampai jumpa di pertemuan dan topik digital marketing selanjutnya. Semangat, selamat mengerjakan.